Dan kembali lagi nih bersama Rati dan juga Kara, pastinya di program Remaja Berprestasi. Yes, untuk edisi kali ini 9 April 2017. So, sampai jam 11, dari jam 11 sampai jam 12 nanti, so stay tune. Pasti kalau misalkan kita udah ketemu hari Minggu, takut banget kalau jadi sendirian ya, ngabisin weekend, gak tahu mau kemana, terus gak ada diajak keluar, aduh gimana gitu hari Minggu. Iya nih, dan paling asik kalau hari Minggu tuh kita ngumpul-ngumpul sama teman atau keluarga gitu ya Kak. Benar. Nah, by the way nih Kara, gimana kabarnya nih ya? Udah lama nih gak ketemu, hampir sebulan ya gak sih Kar? Iya sih, aku kabarnya selalu luar biasa. Cuma ya kalau bulan April ini aku lebih pilih untuk relax dulu, terus pengennya jalan-jalan lagi. Iya nih sama ya. Dan apalagi cuacanya udah agak mendukung ya. Sekarang sih, tapi kemarin-kemarin itu kan sempat hujan kayak gitu, cerah lagi. Iya, Ya, dan tapi moga aja hari ini cerah ya. iya, dan walaupun hujan, siapa tahu nanti ya. Dan itu semoga aja nggak menyurutkan semangat kita gitu kan. Untuk Jangan. jalan-jalan kemana tujuannya hari ini gitu. Benar. Dan seperti biasa Sobat Kreatif, kalau sudah hari Minggu pastinya ada narasumber yang bakalan berbagi inspirasi ya untuk kita pada siang hari ini. Penasaran kan siapa untuk narasumber kita? Iya, dan sekarang di depan kita nih Sobat Kreatif ada 2 orang narasumber kita. Ada satu cowok ganteng dan cewek cantik nih. Wih, kalau kayak gini aku semangat loh. Semoga juga Sobat Kreatif di rumah semangat juga ya dengerin kita. Nah, dan sekarang kita kenalin aja langsung ya. Jadi di depan kita ini udah ada Anak Agung Gede Agung Danan Jaya dan juga Niketut Bintang Kencana Putri dari Jegek Bagus Badung. Wow. Hai, selamat siang Bintang dan Gung Danan. Halo. Halo. Asik. Iya, gimana kabarnya nih Gung Danan dan juga Bintang? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, kalau Gung Danan dan Bintang sekarang nih kesibukannya apa sih? Kalau saya pribadi sih sekarang lagi fokus di kegiatan kuliah. Nah, di situ ada beberapa kegiatan di organisasi dan terakhir sih masih sedang ikut-ikut beberapa lomba. Wah, aktif nih ya berarti Gung Danan ya. Nah, kalau Bintang sendiri kesibukannya apa nih Bintang? Kalau saya pribadi sih sama kayak Kak Gung Danannya, sibuk di kampus dan sibuk di organisasi, salah satunya yaitu di Jegek Bagus Badung sendiri. Oke. Nah, Sobat Kreatif, jadi Gung Danan dan juga Bintang ini merupakan juara ya dari Jegek Bagus Badung tahun 2016 kemarin. Wow. Nah, gimana nih perasaan kalian setelah menjadi Jegek Bagus Badung tahun lalu? Mungkin Bintang dulu deh. Perasaannya yang pertama tentunya bersyukur, terus bangga banget bisa ngebahagiain kedua orang tua, bisa menjadi contoh panutan buat generasi muda, dan ya pastinya senang banget, nggak nyangka bisa jadi bagian dari keluarga besar Jegek Bagus Badung. Oke. Gung Danan gimana? Hampir sama sih, yang pertama bangga dan yang kedua nggak pernah nyangka bisa jadi Bagus Badung 2016 dan yang tentunya bisa harapannya juga bisa menjadi contoh buat generasi-generasi muda yang lain. Baiklah, ini kalau melihat prestasi dari kalian berdua ya, jarang ada anak muda yang mau coba ikut-ikutan seperti itu. Ada beberapa, tapi untuk mental dan lain sebagainya pastinya harus dipersiapkan dengan matang dong ya. Betul. Kalau dari Bintang dan juga Gung Danan ini awalnya kenapa sih pengen coba untuk menjadi atau ikutan seleksi Jegek Bagus Badung itu? Apakah emang kalian ada niat tersendiri atau cita-cita mungkin seperti itu? Nah, silakan Gung Danan. Kalau saya pribadi nggak pernah bercita-cita untuk jadi Jegek ataupun Bagus Badung, dan ini berawal dari pertama ikut di kampus di Dias Natalis. Kebetulan di kampus nggak ada yang wakilin dan kebetulan juga dosen di kampus, ya udah coba kenapa nggak gitu. Akhirnya ikut lomba dan di sana dapat juara 2 dan berawal dari situ kenapa nggak nyoba yang lebih tinggi gitu. Akhirnya saya pribadi ya udah coba dah lagi sekali yang diikut di Badung dan Astungkara hasilnya juga juara dan itu jadi suatu kayak ternyata saya mampu kayak gitu. Wah, awalnya coba-coba. Iya, coba-coba dan akhirnya menjadi juara gitu. Iya, Nggak salah nih benar-benar. coba-cobanya. Wah, ini menyenangkan nih. Kalau dari Bintang sendiri gimana Bintang?
Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya udah lama pernah ikut ajang pageant, salah satu pageant di daerah saya, di asal saya di Kuta. Cuma itu udah sekitar 2 tahun lalu, 2014. Setelah itu saya pernah disuruh coba buat ikut lagi, tapi saya merasa kayaknya saya tuh kurang mampu buat ikut lagi. Tapi lama-kelamaan saya berpikir kenapa kemampuan diri saya nggak coba buat diasah gitu. Jadinya saya berpikir ya udah deh, mumpung ada kesempatan kenapa nggak dicoba. Teman saya banyak yang udah dan mereka berhasil. Jadinya saya pingin buat berusaha, siapa tahu ini bisa jadi salah satu yang saya inginkan gitu. Jadinya saya ikut, ternyata saya masuk menjadi 10 besar finalis Jagek Bagus Badung. 10 besar ya, saya udah nggak nyangka. Itu udah suatu kayak anugerah buat saya bisa ngasih tahu teman-teman keluarga saya bahwa saya bisa seperti itu. Akhirnya setelah grand final saya menjadi 3 besar Jagek Bunga Desa. Maksud saya Jagek Bagus Badung, itu udah suatu prestasi buat diri saya sendiri. Wah, hampir ya. Dia itu pernah gimana ya, lanjut lagi nggak iya, gitu. Sempet ragu ya. Tapi untungnya dia melawan ragunya. Wih, gitu. keren. Tapi kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kriteria khusus untuk menjadi untuk ikut dalam Jagek Bagus Badung ini? Apa mesti tinggi, cantik, tanpa kacamata? Ya ampun, aku blacklist banget kayaknya. Gimana cerita-cerita? Kalau dari fisik sih ada kayak ketentuan tinggi badan, dan yang cowok untuk cewek tuh beda. Jadi ada yang 163 dan 165 kalau untuk yang cowok. Dan yang pasti tuh ada 4B. Yang pertama itu brain, behavior, dan beauty. Dan yang terakhir itu brave. Jadi nggak cuman menonjol di salah satu, tapi yang kita harapkan itu bisa di mix keempatnya itu seimbang. Itu mungkin dari Bintang. Ya, kalau dari saya tentunya kriterianya yang pertama, dia harus bisa menguasai Sosbud Hankam, yaitu pengetahuan umum seputaran tentang pariwisata dan personality. Jadi siapapun yang ingin bergabung di Jagek Bagus, hal yang utama tentunya pasti itu gitu. Oke. Seperti itu syaratnya. Dan Sobat Kreatif pasti langsung konsenin, wah ternyata kayak gitu syaratnya. Kalau misalkan sudah memenuhi kriteria, langsung gas aja ya. Iya, nah siapa tahu nih Sobat Kreatif yang lagi konsenin dan mau tanya-tanya nih sama Bintang dan juga Gong Danan, bisa langsung ke line kita ya. Kemana aja? Boleh. Jadi di zona SMS kamu langsung aja ya, kirimin di 089686320227. Jangan lupa untuk formatnya Sobat Kreatif, ketik nama kamu, spasi alamat kamu, terus pertanyaan kamu untuk Bintang dan juga Gong Danan dari Jagek Bagus Badung, Sobat Kreatif. Oke, dan sebentar kita bakal balik lagi nih Sobat Kreatif di sesi berikutnya, dan kita bakal tanya soal apa sih sebenarnya motivasi terbesar mereka. Boleh. Metropolis Hayam Buruk 70 dan Pasar, suara kreativitas hits banget. Sobat Kreatif, sekarang saatnya remaja berprestasi, masih ditemenin sama Kara dan juga sama Rati. Dan juga dua narasumber kita, ada Bintang dan juga Gong Danan dari Jagek Bagus Badung 2016. Bener banget. Nah tadi nih Sobat Kreatif, kita kan udah ngobrol-ngobrol gitu ya sama Bintang dan juga Gong Danan tentang awalnya mereka itu niat untuk masuk Jagek Bagus Badung itu karena apa, seperti itu ya. Dan pastinya kita juga pengen tahu kira-kira proses seleksi ketika mengikuti ajang ini itu kayak apa sih ya? Iya, mungkin dari Bintang. Iya, untuk seleksi tahun ini kita udah mau nyampe untuk grand final pemilihan Jagek Bagus Badung 2017. Saat ini kita masih ada photoshoot buat teman-teman mungkin yang lagi dengerin, Sobat Kreatif yang lagi dengerin di rumah. Kita dari Jagek Bagus sekarang hari ini ada photoshoot buat finalis. Dan setelah itu 2 minggu lagi kita mau ada karantina, malam bakat, malam fashion show, dan grand final pemilihan Jagek Bagus Badung. Oke. Baiklah, tapi cerita-cerita lagi nih tentang pengalaman kamu mungkin ya Bintang atau Gong Danan ketika masuk Jagek Bagus tersebut ya Ratih ya. Gimana tuh awalnya dari proses pendaftaran seperti itu, lalu tahap berikutnya seperti apa sih? Jadi di Jagek Bagus Badung untuk sampai jadi finalis itu ada beberapa fase. Itu yang pertama ada fase pendaftaran, itu bisa lewat online dan bisa langsung ke Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
dan kebetulan juga kita di bawah naungannya dinas. Dan setelah itu kita ada technical meeting, setelah itu ada seleksi, dan itu diseleksi langsung oleh juri pada saat grand final nanti. Itu terdiri dari akademisi, ada dari pelaku usaha, pelaku pariwisata, dan beberapa dari dinas kebudayaan dan pelaku seni lah kayak gitu. Terus setelah itu juga ada masuk ke karantina. Sebelum karantina kita ada para karantina, itu diadain setiap 1 minggu, kira-kira hampir sebulan, dan lanjut ke karantina selama 3 hari. Itu di hotel kita selama 3 hari di karantina, ada pembekalan dan segala macam. Oke, nah untuk kalau boleh tahu untuk prakarantinanya itu ngapain aja sih? Kalau di para karantina kita diajarin basic untuk nanti di fashion show dan di grand final. Terus juga di situ kita diajarin tentang gimana sih kayak opening dance, kayak tari pembuka kayak gitu. Terus di sana juga kita dikasih pembekalan, pelatihan public speaking, ada pelatihan tentang apa sih potensi-potensi wisata yang ada di Badung khususnya, dan ada juga kayak tes psikologi dan segala macam. Banyak banget ya tesnya, ya ampun. Tapi kalau dari semua proses yang kalian ikutin nih ya, pernah sempat ngerasa gini nggak, wah kayaknya ini susah nih gitu. Mungkin dari Bintang sendiri nih, Bintang. Kalau saya pribadi sih sebenarnya banyak hal yang saya anggap susah karena saya belum pernah mencoba gitu. Pertama, hal yang paling saya susah waktu ikut prakarantina adalah karena saya bukan basic model. Jadinya saya diajarin yang namanya basic catwalk. Wow. Itu susahnya luar biasa, ngabisin tenaga pakai heels yang tinggi. Tapi itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dari saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa yang namanya catwalk model, sampai akhirnya saya bisa gitu. Wah, keren-keren. Waduh. Masalah wanita tuh. Aku baru tahu loh, Kar. Kenapa? Ternyata jalan seperti catwalk itu susah ya. Kira gampang susah cuma jalan-jalan gitu. Tapi susah, apalagi pakai heels. Aduh. Makanya kita kalau lihat cowok-cowok yang pakai heels tuh, kenapa mereka lebih jago dari kita ya? Ups, kalah nih kita. Ups. Oke. Itu kan pengalaman ya. Kira-kira kalau dari Gung Danan sendiri ada yang sama nggak kayak Bintang ketika seleksi itu yang nggak terlupakan gitu, atau mungkin menjadi hal baru yang kamu dapatkan? Mungkin kalau saya pribadi yang paling nggak terlupakan itu menyiapkan bakat. Karena jujur saya pribadi kayaknya belum yakin sama bakat pribadi. Terus pada saat harus menampilkan bakat dan setidaknya harus berhubungan dengan seni, dan itu memang butuh waktu yang cukup lama mempersiapkan. Dan akhirnya juga waktu itu saya menampilkan bakat membaca puisi, dan terus ada sedikit kayak drama gitu. Kalau nggak salah waktu itu saya ngangkat tentang Jayaprana dan Layon Sari gitu. Jadi di sana ada baca sloka, ada baca puisi, dan actingnya dikit. Berarti kayak dramatisasi puisi gitu ya. Keren. Tapi nih kalau boleh tahu, nah biasanya kalau misalnya kita itu dalam mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu pasti ada motivasi tersendiri kan. Nah, kalau kalian sendiri itu motivasi untuk mengikuti Jegek Bagus Badung ini apa sih? Mungkin dari Gung Danan bisa? Motivasi yang pertama mencari relasi, karena di zaman sekarang itu relasi cukup penting, apalagi dengan orang-orang di dinas ataupun di pemerintahan. Terus yang kedua experience, jadi saya pengen dapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Terus selanjutnya mungkin mencari potensi diri, gimana sih potensi saya sebenarnya, terus kayak pengembangan sampai mana sih batas kemampuan saya. Dan akhirnya awalnya saya ikut di sini cuman ngiranya ini sebuah sekedar untuk mengejar prestasi, tapi setelah masuk ke dalamnya ternyata ini nggak sekedar prestasi, tapi ini dedikasi sebagai generasi muda untuk daerah kita gitu. Oke, nah kalau Bintang sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi, tentunya yang pertama, organisasi apapun yang diikuti oleh seorang anak pastinya ingin membanggakan kedua orang tua kan. Lalu saya ingin bermanfaat buat banyak orang, bisa menjadi contoh buat generasi muda, dan saya ingin
bisa mengembangkan potensi diri saya sendiri, sampai mana sih kemampuan diri saya, apakah saya bisa mengikuti ajang yang lebih bergengsi daripada ini, mungkin nantinya itulah motivasi saya. Baiklah, selalu ada motivasi ya seperti itu ya. Oke, karena semuanya sudah mengatakan tentang motivasi dan juga seperti apa pengalaman kalian, lain sebagainya, pastinya kita juga pengen tahu dan juga penasaran dong untuk orang-orang ataupun juga teman-teman yang mengikuti Jegek Bagus ini sebenarnya tujuannya apa sih untuk menjadi seorang duta Jegek Bagus gitu. Jadi untuk sobat kreatif mungkin yang tahun depan mau daftar, jadi tujuan dari pemilihan Jegek Bagus Badung ini yang pertama itu untuk mencari atau menjaring generasi muda untuk menjadi duta pariwisata dan duta budaya Kabupaten Badung, dan nantinya akan bertugas untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Badung, dan sekaligus juga kita menjadi ikon dari pemerintahan Kabupaten Badung sebagai representasi generasi muda di Badung, kayak gitu. Oke. Jadi kalian ini merupakan duta pariwisata untuk Kabupaten Badung gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara untuk memajukan pariwisata, terutama pariwisata di Badung? Seperti yang kita tahu, Badung mengandalkan pariwisata budaya. Jadi sudah menjadi kewajiban, karena itu kita harus mempertahankan budaya kita sendiri. Jadi karena itu sebagai daya tarik utama pariwisata, dan tentunya juga di luar pada itu juga kita mengandalkan pariwisata alam. Jadi seperti pantai dan banyak destinasi wisata lainnya, dan itu juga menjadi fokus yang harus kita kembangkan dan untuk mempertahankan dan memajukan pariwisata dengan pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Jadi kita nggak cuma mengembangkan pariwisata, tapi juga tetap memperhatikan alam sebagai suatu hal yang kita eksplor untuk dinikmati oleh wisatawan. Asik. Kalau di Badung sih memang banyak banget ya tempat wisatanya, dan aku sendiri salah seorang yang memang suka untuk jalan-jalan. Selalu untuk tujuan pertama yang aku pilih pasti selalu daerah Badung, karena di sana nggak kurang ya. Iya, dan banyak banget tempat-tempat yang masih sedikit dikunjungi gitu ya. Bener banget. Ya udah sobat kreatif, nanti kita balik lagi ya. Jadi stay tune. Sobat kreatif masih bersama Ratih, Kara, dan juga Bintang dan Gung Dana nih di Remaja Berprestasi. Bener sobat kreatif. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu kan off air mengenai tentang pariwisata yang ada di daerah Badung. Ternyata emang banyak banget sobat kreatif, dan juga itu bisa menjadikan kita referensi gitu kali ya untuk jalan-jalan. Kira-kira kalau untuk tempat wisata yang ada di Badung tuh apa aja sih? Bisa dikasih tahu nggak sama Gung Dana dan juga Bintang? Baik, yang destinasi wisata di Badung itu banyak banget ya. Jadi mulai dari yang mall, hotel berbintang, sampai yang di wisata alam seperti di daerah Plago, agrowisata itu sangat banyak. Dan tentunya juga pantai, Badung nggak kekurangan gitu ya. Sebenarnya Benar-benar. kita pun yang dari Badung sendiri pun belum semua sempat datangin ke pantai-pantai. Dan yang mungkin yang perlu di explore sekarang itu yang ada di Badung Utara, seperti desa wisata ada di Pangsan, ada di Baho. Itu destinasi wisata yang sebenarnya cukup menarik dan sangat menarik, cuman sampai sekarang belum dieksplor dengan baik seperti itu. Baiklah kalau begitu. Jadi kalau di daerah yang belum dieksplor itu lebih ke alam juga ya? Iya. Baiklah. Kalau pariwisata di Badung yang menurut kalian masih bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan, apa aja sih menurut kalian? Kalau dari saya sih, menurut saya pariwisata di Badung sekarang saat ini pemerintah Kabupaten Badung khususnya masih gencar banget buat mempromosikan dan melakukan pemerataan antara Badung Utara dan Badung Selatan. Jadi kalau buat saya pribadi sih yang lebih dikembangkan adalah ke Badung Utara itu sendiri, karena kita tahu potensi di Badung Utara itu juga bagus ya, karena kita lihat dari agrowisatanya, di sana ada wisata alam yang patut kita eksplor. Karena kebanyakan wisatawan itu datang ke Bali, berkunjung ke Badung sendiri, pasti dia pilihnya untuk bermain air, padahal mereka belum tahu kalau di Badung Utara itu wisata alamnya juga menarik. Oke, Baiklah. contohnya wisata alamnya apa aja tuh?
Di Badung Utara itu ada air terjun. Ada air terjun Nungnung, itu di daerah Desa Nungnung, itu di Kecamatan Petang. Oke, belum kesana nih. Ada lagi nggak? Selain itu juga ada kayak bendungan di daerah Sangeh. Itu ada namanya Taman Mumbul. Itu juga ada tempat melukat seperti di Tirtampul. Jadi di Badung juga ada tempat seperti itu gitu. Baiklah, jadi bisa kita explore ya untuk Badung, entahkah itu daerah utaranya atau lain daerahnya. Nah, Gung Danan dan juga Bintang, karena melihat untuk 2017 kan banyak banget ya anak muda yang mencari tempat instagramable untuk foto-foto dan juga tempat wisata yang ada di Badung. Apalagi kalau misalkan ada temennya datang dari luar Bali, terus pasti ya dia mesti nemenin dong, mau kemana nih jalan-jalan kayak gitu. Dan sembari itu kita melihat di tempat wisata ada yang nakal nih untuk misalkan buang sampah sembarangan, coret-coret ini itulah seperti itu. Kira-kira kalau untuk dari kalian berdua gimana sih supaya pariwisata kita nih saat ini terutama di Badung khususnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga apa yang baiknya kita lakukan ketika kita sudah berada di tempat wisata itu? Baik, jadi pertama kita harus sadar bahwa kita sebagai masyarakat di Bali yang sangat mengandalkan hasil dari pariwisata, dan tentunya sebagai warga masyarakat Bali kita harus secara sadar untuk ikut menjaga dan mengembangkan pariwisata itu sendiri. Contoh kecilnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menjaga lingkungan seperti itu. Dan untuk bagaimana agar pariwisata bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sebenarnya kalau di perspektif saya pribadi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, pengertiannya karena pariwisata itu adalah hak asasi manusia. Jadi semua warga negara di manapun itu berhak untuk mendapatkan berwisata. Jadi sudah mungkin kalau yang sekarang mungkin ada beberapa warga masyarakat yang tidak menikmati wisata, mungkin itu bagaimana dari pemerintah sendiri untuk menegakkan aturannya saja. Jadi sebenarnya pariwisata itu tidak bisa didiskriminasi. Jadi semua orang berhak untuk berwisata seperti itu. Oke. Mungkin dari Bintang ada mau menambahkan sesuatu? Ya, kalau dari saya pribadi hampir sama kayak Kak Gung Danan, karena seberapapun bagus tempat destinasi pariwisata itu sendiri, kalau misalnya tidak diolah dengan baik, contohnya kerapian, keindahan itu tidak ada sadar dari masyarakat itu sendiri, jangankan wisatawan asing, wisatawan lokal ataupun kita pemilik dari destinasi itu sendiri pasti akan enggan untuk datang karena sampah yang begitu banyak. Baiklah, intinya sih dari diri kita sendiri aja ya. Harus sadar gitu ya. Dan kalau bertamu ya jangan aneh-aneh gitu Sobat Kreatif. Udah cukup foto-foto aja. Iya. Oke, dan sebentar kita bakal lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Dan sekarang kita break dulu dengan berapa single lagu, Kara? Jadi ada satu single aja Sobat Kreatif cukup, karena di sesi terakhir kita bakal tanya-tanya lebih itu sama Bintang dan juga sama Gung Danan. Dan pastinya untuk kamu yang penasaran, untuk seleksi dari Jegek Bagus Badungnya itu ada lagi nggak sih, kapan kayak gitu. Nanti kita bakal tanya lagi ya. Kawasan Metropolis Hayam Buruk 70 dan Pasar Sobat Kreatif. Dan dari tadi kita sudah berbincang dengan Bintang dan juga Gung Danan soal bagaimana sih pengalaman mereka di Jegek Bagus Badung dan juga soal pariwisata ya. Bener di Badung banget sendiri. Nah, sekarang kita bakal tanya lagi nih ke mereka. Nah, untuk Bintang dan juga Gung Danan, pastinya dalam mengikuti sesuatu itu tidak ada yang langsung mencapai kesuksesan gitu kan, pasti ada kegagalan. Nah, menurut kalian itu kalau kalian sendiri itu gimana sih cara kalian menghadapi suatu kegagalan gitu? Jadi kalau untuk gimana sih kita untuk siap menghadapi kegagalan, saya percaya kalau misalkan kita mengambil keputusan untuk berani untuk meraih kesuksesan, di saat yang sama kita juga sudah mengambil keputusan untuk menjadi gagal. Jadi saat kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, saya percaya satu ungkapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Jadi saat kita sudah berusaha maksimal tapi belum
meraih apa yang kita inginkan, berarti orang lain lebih berusaha lebih besar untuk itu. Jadi kita sadar bahwa mungkin usaha kita belum maksimal seperti itu. Oke, nah kalau Bintang gimana? Kalau dari saya pribadi, cara menghadapi kegagalan yang pertama adalah selalu bersyukur. Karena saya merasa ketika saya gagal, bukan berarti kalau kita tidak bisa berarti gagal. Artinya kita belum maksimal mencapai apa yang kita inginkan. Karena jika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Artinya jika kita belum bisa mencapai apa yang kita inginkan, berarti kerja keras kita lah yang kurang maksimal, seperti itu. Sama kayak dibilang Kak Gongdanan, tiada hasil yang mengkhianati usaha. Jika kita berusaha semaksimal mungkin, hasil yang kita dapat pasti akan baik. Bener banget ya. Baiklah kalau begitu, untuk yang selanjutnya nih, karena dia mau tanya buat sobat kreatif yang pengen ikutan Jegek Bagus Badung dan juga pengen menyiapkan ini itunya untuk ikutan, kira-kira bisa gimana aja sih dan kapan untuk seleksi selanjutnya? Iya, kalau buat sobat kreatif dimanapun yang mau ikut gabung jadi bagian dari Jegek Bagus Badung, mau daftar, bisa di follow Instagram dulu, Instagram Jegek Bagus Badung di @jegekbagusbadung, dan di Facebooknya di Jegek Bagus Mangupura. Kita ngadain seleksi pemilihan Jegek Bagus itu tiap tahun, jadi di pertengahan bulan antara Maret dan April kita selalu ngadain seleksi. Kalian bisa ambil formulir itu via online atau langsung datang ke Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Untuk saat ini kita sudah tengah ngadain pemilihan, sudah masuk ke 10 besar, tinggal nunggu grand final aja nanti. Baiklah kalau begitu. Ada yang mau ditambahkan sama Gongdanan? Mungkin untuk sobat kreatif yang nanti masih penasaran untuk ikut tahun depan, mungkin bisa nonton dulu untuk tanggal 22 nanti kita grand final di Puspom Badung, itu mulai jam 7 malam. Jadi untuk sobat kreatif mungkin yang sudah sedikit tertarik bisa datang untuk melihat bagaimana sih kegiatan Jegek Bagus Badung ini. Gratis ya? Gratis. Oke. Nanti kita ke sana yuk, kreatif yuk. Iya, yuk. Lumayan ya. Nah, sobat kreatif, nggak terasa nih ya udah pukul 11 lewat 50 menit aja nih. Bener. Dan itu artinya bahwa kita harus Pamit dulu ya. Dan gak lupa juga nih kita mau ngucapin terima kasih buat gerakan komunitas Sadar Sehat yang juga udah mensupport remaja berprestasi untuk berbagi hal-hal positif agar dapat memotivasi sobat kreatif supaya terus berprestasi nih. Dan juga sobat kreatif yang pengen dengerin siaran ulang kita, bisa kalian akses di www.sadarsehat.org. Bener sobat kreatif. Tentunya sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita siang hari ini, Gongdanan, dan juga untuk Bintang. Semoga sukses ke depannya dan juga bisa lebih membawa pariwisata Bali itu, terutama Badung, bisa dikenal seluruh lapisan masyarakat ya. Oke. Baiklah sobat kreatif, setelah ini kita akan mengaturkan puja Trisandya. Terima kasih banyak Latih ya. Terima kasih juga Kara. Yes, kita ketemu untuk remaja berprestasi minggu depan. Bye bye.